Halo semuanya, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan nih. Nah, buat yang di Cianjur, Dinas Pendidikan baru aja ngeluarin aturan soal kegiatan sekolah selama bulan puasa. Kelihatannya sih rumit ya, tapi tenang aja. Di sini kita bakal bedah bareng-bareng isinya biar gampang dimengerti. Jadi mau itu siswa, orang tua, atau guru, semuanya jadi tahu apa yang mesti disiapin. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih surat edarannya. Mungkin banyak dari kita yang udah lihat surat ini ya. Kelihatannya resmi banget, penuh tulisan, bikin pusing duluan kan? Santai. Tujuan kita di sini justru buat menyederhanakan itu semua. Kita akan urai poin-poin pentingnya supaya kita semua paham betul agenda sekolah selama Ramadan nanti. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari pengumumannya, terus kita cari tahu kenapa program ini ada, catat jadwal-jadwal pentingnya, kenalan sama jenis-jenis kegiatannya, pastiin program ini buat semua, dan terakhir, kita lihat peran masing-masing dari kita. Jelas ya alurnya? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget buat dicatat ya, semua kegiatan Ramadan ini bukan inisiatif masing-masing sekolah loh. Ini adalah program resmi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cianjur. Artinya, aturannya seragam untuk semua. Jadi, apa sih inti dari program ini? Gampangnya, ada pergeseran fokus. Selama Ramadan nanti, kegiatan belajar itu nggak melulu soal akademik, rumus, dan hafalan. Justru, penekanannya lebih ke pembentukan karakter. Tujuannya adalah untuk mengasah sisi spiritual dan juga budi pekerti siswa. Nah sekarang, kenapa sih program kayak gini dianggap penting? Apa tujuan besar yang mau dicapai lewat semua kegiatan Ramadan ini? Yuk, kita cari tahu. Tujuannya ada 4 poin utama. Pertama, jelas ya untuk meningkatkan iman dan takwa. Kedua, ini soal kebiasaan sehari-hari, membiasakan akhlak mulia kayak disiplin, empati, dan peduli. Ketiga, nah ini keren, program ini mau memperkuat hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, memastikan semua pembinaannya itu benar-benar ngena dan bermakna buat siswa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan wajib banget dicatat. Siapin kalender, yuk kita lihat lini masa kegiatannya dari awal sampai akhir. Lini masanya dibagi jadi 3 fase penting. Coba dicatat ya. Pertama, tanggal 18 sampai 20 Februari itu belajarnya di rumah dulu. Nah, puncaknya dari 23 Februari sampai 13 Maret, ini nih masa-masanya kegiatan inti. Ada yang namanya Smart Trend Ramadan dan penumbuhan budi pekerti. Terus, habis itu dari tanggal 16 sampai 28 Maret, baru deh kita libur lebaran. Gimana? Gampang kan ngikutinnya? Udah tahu jadwalnya, sekarang pasti penasaran kan kegiatannya ngapain aja sih? Nah, mari kita intip lebih dalam lagi jenis-jenis aktivitas yang udah disiapin. Kelihatannya seru dan bermakna banget loh. Program utamanya namanya Karomah. Ini singkatan dari Kegiatan Ramadan di Rumah. Keren ya namanya. Intinya, pembelajaran karakter itu nggak berhenti di gerbang sekolah. Justru dibawa pulang dan dipraktekkan langsung di rumah bareng orang tua. Contoh kegiatannya tuh praktis banget dan nyambung sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sholat berjamaah dan tadarus bareng keluarga, sampai hal-hal yang kelihatannya sepele tapi penting. Kayak bantu-bantu kerjaan di rumah dan pastinya menjaga omongan. Semuanya masuk dalam program Karomah. Selanjutnya ada rantangkannya. Wah, dari namanya aja udah adem ya. Ini kegiatan di mana siswa diajak buat berbagi makanan, bisa buat takjil atau sahur. Tujuannya simple tapi dalam banget, menumbuhkan rasa peduli dan empati, sekaligus merasakan kebahagiaan saat berbagi. Selain 2 itu, masih ada lagi loh kegiatan lainnya yang gak kalah menarik. Misalnya aksi ekologi, buat menumbuhkan rasa cinta lingkungan. Terus ada juga gerakan wakaf Al-Quran. Jadi cakupannya tuh luas banget. Mulai dari ibadah personal, sosial, sampai kepedulian sama alam. Lengkap. Mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya. Terus gimana dengan siswa yang non-muslim? Apakah program ini cuma buat yang muslim aja? Tenang, surat edaran ini menjawabnya dengan sangat gamblang. Ini dia kutipan langsung dari suratnya. Jelas banget tertulis di sana kalau program ini sifatnya inklusif. Buat siswa non-muslim, sekolah wajib menyesuaikan kegiatan pembentukan karakternya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Ini poin yang penting banget dan menunjukkan semangat kebersamaan. Biar program sekeren ini bisa berjalan mulus, pastinya butuh kerjasama semua pihak kan? Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat pembagian peran dan tanggung jawabnya.
Kunci suksesnya itu ada di kolaborasi. Siswa tugasnya ya mengikuti semua kegiatan dengan aktif dan serius. Orang tua perannya sangat krusial nih untuk mendampingi kegiatan anak di rumah. Dan para guru bertugas untuk melaksanakan dan membimbing semuanya di sekolah. Jadi ini benar-benar kerja bareng. Nah, itu dia rangkuman lengkap dari aturan kegiatan Ramadan di sekolah-sekolah Cianjur. Semoga sekarang jadi lebih jelas dan gak bingung lagi ya. Sebelum kita tutup, coba deh pikirkan pertanyaan ini. Dari semua kegiatan tadi, mana sih yang paling ditunggu-tunggu buat dilakuin bareng keluarga di rumah? Kalau kita semua aktif berpartisipasi, Ramadan kali ini bisa jadi momen pembentukan karakter yang sangat spesial. Terima kasih sudah menyimak.